Ba'alawi di Yaman itu tidak ada namanya. Jangankan Ba'alawinya, Robi Alawiyahnya saja nggak ada di sana. Kabilah Ba'alawi tidak diperhitungkan oleh negeri Yaman. Terus Abu Bakar bin Salim bisa menahan matahari, makan pisang goreng dalam kuburan, tainya jadi kubur, datangkan rantai emas dari langit. Itu saja orang Yaman tidak tunduk sama mereka. Yang lucunya bisa mendatangkan rantai emas dari langit, datang ke Nusantara, tukang bayar, minta uangnya orang-orang Indo Nusantara. Apa ini? Saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Ba'alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti raja. Di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang wali. Nggak bisa gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kang Yusuf atau disebut sebagai mahasiswa alumni Yaman kembali viral dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan tidak mengenakkan bagi pembela nasab Ba'alawi, di mana beliau mengatakan kalau dari klan Ba'alawi di negeri Yaman tidak sepopuler di Indonesia. Mereka bukan termasuk klan istimewa, klan nomor satu yang mesti harus dihormati berlebihan seperti di Indonesia. Mereka menyebut leluhurnya bisa menurunkan emas berlian dari langit, bisa membuat padam api neraka, dan lain sebagainya. Hurafat-hurafat dan doktrinan-doktrinan yang disampaikan oleh oknum Ba'alawi kemudian tercover kuat, cukup rapi, di dalam memori Kang Yusuf atau mahasiswa alumni Yaman ini dan dibongkar, disampaikan terus-menerus di mana-mana, termasuk kali ini. Kata Kang Yusuf atau kata alumni Yaman ini, kalau leluhur Ba'alawi bisa menyulap sesuatu menjadi emas berlian, mengapa mereka tinggal di Indonesia dan kemudian melakukan dawir di mana-mana? Sebaiknya kalau leluhur mereka punya amalan, bisa merubah sesuatu menjadi emas, dikatakan Yaman sebagai kota surga, semua doa diijabah seketika, maka tinggal saja di sana. Menetap menjadi warga negara Yaman atau tahrim, jangan tinggal di Indonesia. Dan jangan melakukan dawir di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Ini kan antitesis atau paradoks. Mereka leluhur Ba'alawi selalu disampaikan dalam ceramah-ceramah oknum-oknumnya atau anak cucunya yang ada di Indonesia bahwa leluhurnya bisa membuat sesuatu menjadi emas, bisa memadamkan api neraka, bahkan menyebut kota Tahrim atau kota Yaman sebagai sebuah kota surga yang semuanya serba ada dan doa-doa diterima di sana. Tetapi justru kemudian di Indonesia mereka meminta-minta dan tinggal di Indonesia melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang mereka sanjung-sanjung terkait dengan kota Yaman. Mereka menyanjung kota Yaman, tapi pada satu sisi mereka tinggal di Indonesia. Kok betah sekali? Kenapa tidak tinggal di sana saja? Nah, ini kemudian alumni Yaman membuka semacam rahasia terkait dengan oknum Ba'alawi. Kalau di Yaman, Sada Ba'alawi ini tidak populer, bahkan seperti masyarakat pada umumnya, tidak ada yang menghormati berlebihan. Kalau hanya menghormati bagi mereka yang punya ilmu saja, tapi secara keseluruhan klan Ba'alawi tidak sepopuler di Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak pengakuan penjelasan dari alumni Yaman, mahasiswa alumni Yaman yang membuka aib atau membuka rahasia terkait dengan klan Ba'alawi di negara Yaman, kemudian berhubungan langsung pembahasannya dengan klan Ba'alawi di Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Alhamdulillah,
alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullah khair wa khairul jaza kepada kiai kita Kiai Abbas hafizahullah taala, semoga Allah selalu menjaga beliau, dan juga kepada kiai-kiai yang saya tidak mungkin menyebut nama-namanya satu persatu. Di sini saya akan ceritakan beberapa, karena tidak mungkin saya habiskan semua karena banyak sekali. Jadi teman-teman, yang pertama, apakah Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau tidak? Dan pertanyaan ini saya akan tanya dan terus saya jawab sendiri. Ba'alawi di Yaman itu tidak ada namanya. Jangankan Ba'alawinya, Robi Alawiyahnya saja nggak ada di sana. Nggak ada di Yaman. Orang Yaman itu punya prinsip, Anda berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Tidak pernah saya dapati orang Yaman tunduk, jalan seperti anjing, sembah-sembah Ba'alawi, nggak pernah. Kalau mereka mengajarkan itu di Yaman, pasti mereka mati. Karena di Yaman sistemnya koboi, senjata di mana-mana, pistol di mana-mana. Jadi kalau mengatakan Ba'alawi di Yaman seakan mereka itu adalah orang-orang yang dipuja, yang ditunduk, itu bohong. Nyatanya Ba'alawi tidak memegang negara Yaman sampai detik ini. Yang memegang Yaman sampai detik ini karena tidak ada pemerintah yang sah, presidennya dibunuh, yang memegang adalah kabilah-kabilah Masyekh dari Al-Kathiri dan yang lainnya. Ba'alawi tidak masuk di dalam, menunjukkan kabilah Ba'alawi tidak diperhitungkan oleh negeri Yaman. Di Yaman saja tidak diperhitungkan, datang di Indonesia terus suruh Nusantara untuk tunduk sama mereka. Siapa Anda? Ada orang goblok yang mau. Masih mau begitu? Di tempat mereka lahir yang mereka ceritakan Fakih Muqaddam bisa naik 70 kali, Nabi saja cuma 1 kali mi'raj ke langit. Terus Abu Bakar bin Salim bisa menahan matahari, makan pisang goreng dalam kuburan, tainya jadi kubur, datangkan rantai emas dari langit. Itu saja orang Yaman tidak tunduk sama mereka. Yang lucunya bisa mendatangkan rantai emas dari langit, datang ke Nusantara, tukang gawer, minta uangnya orang-orang Hindu Nusantara. Apa ini? Jadi jangan sampai kita bodoh terus. Wallahi saya tidak pernah lihat Ba'alawi ditunduki di Yaman. Kalau orang-orang thalabul ilmi yang belajar di Yaman, kalau dia jujur kepada Allah, dia jujur kepada Rasulullah SAW, dan jujur kepada orang Nusantara, pasti punya prinsip seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Ulum dari channel TV Al-Wahab, alamat Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Instruksi dari Mas Ken tadi untuk menanyakan khusus kepada Mas Yusuf yang sempat, kalau di channel saya tak beri judul itu, jujur saya reaktor dari KPN Nusantara yang sudah dijelaskan begitu panjang lebar. 2 tahun mengembara di Yaman, ini hasilnya yang barusan kita dengar sama-sama. 2 tahun mengembara di Yaman, hasilnya hari ini marah-marah sore-sore.
Nah, ini dia hasilnya, marah bukan kepada kita ya, marahnya jelas kepada Pak Alwi. Kita tidak bisa tunduk kepada Pak Alwi sebagai anak bangsa pribumi Nusantara. Ya. Pertanyaannya adalah, saya sempat gini, banyak sekali saya ikuti podcastnya dengan di media TikTok ya, banyak live-nya, saya sering kali melihatnya dengan tiba-tiba dengan Mas Yusuf ini setelah seringkali pengembaraan diaman dan kemudian banyak juga di TikToknya itu dialog-dialog langsung di live-nya. Jujur saya kaget ketika saya mendapatkan informasi bahwa Mas Yusuf ada di Cilacap dan nanti malam Senin jadwalnya di Tegal gitu ya. Malam Senin ada di Tegal. Jujur sejujur-jujurnya ya. Mungkin jujur kacang hijau juga bisa, nanti sebentar lagi kita makan. Itu saya agak kepikiran dengan Habib Qori, Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori gitu ya. Tengku Qori ya, iya. Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori. Jujur saya teringat dia, loh kenapa? Pada awalnya Tengku Qori ini, mohon maaf ini ya otokritik atau kepada saya bebas lah menyebutnya. Pada awalnya Tengku Qori itu begitu berapi-api ketika membela Wali Songo. Namun pada akhirnya kok kita lihat sendiri seperti itu, justru berbalik 180 derajat. Nah pertanyaannya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Mas Yusuf yang telah mengembara di Yaman. Iya kan? Gitu ya. Saya justru punya kekhawatiran Mas Yusuf. Tiba-tiba yang tadinya seorang konten kreator, kan sama dengan Tengku Qori itu konten kreator ya. Konten kreator kemudian membela Wali Songo, begitu di tengah jalan, malah berbalik arah. Saya berharap tidak terjadi kepada Mas Yusuf. Nah, apakah ada di pikiran jenengan nanti akan seperti Mas Qori? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, selama ini saya tidak punya channel YouTube. Di TikTok pun kalau ada yang sawer, saya bilang jangan sawer saya. Saya punya orang tua masih bisa memberi saya uang. Kalau Qori kan memang miskin. Saya mondor-mandir di Yaman, dari Yaman Selatan untuk mondor-mandir cari tahu tentang Pak Alawi itu ongkosnya bukan sedikit Pak. Hampir 20 juta saya habiskan buat untuk mencari tahu tentang Pak Alawi di Yaman. Dan itu tidak ada Kiai Imaduddin kasih saya 1.000 pun, ataupun Kiai Abbas kasih saya dari uang pribadi saya. Qori itu ada banyak teman yang menjadi saksi. Setelah debat sama saya malam itu, dia langsung pindah ke Pak Alawi. Itu Qori. Dia menuduh saya Wahabi, menuduh saya Oten, Nasrani dan yang lainnya. Ini Kiai Syarif ini ada saksinya ini. Dia ada di room. Malam itu selesai debat sama saya karena hujannya hilang, dia pindah ke Pak Alawi. Jadi Qori itu memang begitu. Habis debat dia habis hajar Gus Hasan, terus debat dengan Kang Raden Wijaya, semuanya dihabisi terakhir ke saya. Karena memang sudah punya niat. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang sama saya ada niat lain di sini untuk membela leluhur kita, membela Wali Songo, itu tidak ada sama sekali. Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Pak Alawi di Tarim, saya mondor-mandir, itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondor-mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau sebutan naik angkot. Karena di sana mainnya rial. Jadi seperti itu. Kalau Qori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya. Mana bisa bedakan saya dengan Qori? Saya pakai HP bagus Pak, harganya saja 20 juta. Wah. Saya harus sombong sama Qori. Jadi kalau saya dibilang saya datang
berapi-api. Saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Pak Alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti raja. Di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang wali. Bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli visa berangkat ke Yaman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, oh Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Pak Alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Iman sangat kenal sama saya, keikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Penjelasan dari Kang Yusuf atau mahasiswa alumni Yaman yang barusan kita simak, beliau menjelaskan kalau Ba'alawi di Yaman itu tidak istimewa, sementara di Indonesia diagung-agungkan dan dijadikan raja. Ketika ada oknum Ba'alawi meminta uang demi syafaat Kanjeng Nabi, maka masyarakat pribumi karena saking tawadhu'nya, saking mempercayainya klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi, mereka tanpa berpikir dua kali langsung memberikan uang, memberikan apa yang mereka minta. Terkadang walaupun mereka minta dengan di luar kemampuan orang yang diminta. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah melakukan pemerasan, melakukan eksploitasi dan lain sebagainya, ini sebenarnya tidak boleh. Dan Kang Yusuf barusan mengatakan kalau di Yaman, Ba'alawi itu tidak sepopuler di Indonesia. Kalau di Yaman itu berdiri sama-sama tinggi, duduk ya sama-sama rendah. Artinya tidak ada klan-klan yang istimewa-istimewa banget. Kecuali hanya orang yang beriman. Dan Ba'alawi di Yaman itu biasa saja. Dan beliau sudah katanya melakukan kunjungan, melakukan perjalanan, penelusuran terkait dengan situs-situs Ba'alawi yang ada di kota Yaman. Dan beliau secara berani mengatakan kalau Ba'alawi yang katanya leluhurnya bisa merubah atau menyulap sesuatu menjadi emas, mengeluarkan emas dan lain sebagainya, tetapi di Indonesia itu justru melakukan dawir. Kenapa tidak tinggal saja di Yaman? Kalau disebut Yaman itu sebagai kota surga, semuanya serba ada, semuanya doa diterima di Yaman. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video dari Kang Yusuf yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.